Halo semuanya, selamat datang di channel Teras Design. Di sini gue dari channel Teras Design. Di video pertama kali ini gue akan sedikit berbagi sharing tentang bagaimana cara pengaplikasian menggunakan software AutoCAD ini. Di sini jatuhnya gue sharing ya. Gue buat video ini bukan beranggapan bahwa gue udah jago bermain AutoCAD, itu enggak, tapi gue pengen sharing aja bagaimana dulu cara gue belajar dari awal secara otodidak menggunakan software AutoCAD ini. Hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah jadi di setiap software itu terdapat sebuah shortcut yang dimana shortcut ini berfungsi untuk mempermudah kalian untuk menggunakan perintah kerja dalam aplikasi. Dalam AutoCAD ini banyak sekali shortcut yang harus kalian hafal untuk mempermudah kalian menggunakan perintah-perintah kerja, dari mulai membuat garis, menghapus, memindahkan objek, memotong, dan yang lain sebagainya. Di sini jika kalian membuka AutoCAD pada pertama kali di awal biasanya akan dengan tampilan seperti ini. Dan biasanya hal yang pertama yang akan gue setting ketika gue akan mulai menggambar dari nol seperti ini adalah satuan dimensi, yang dimana satuan dimensi ini akan mempengaruhi ketika setelah gambar kalian jadi, maka gambar kalian akan skalatis dari segi gambar di softwarenya maupun nanti ketika di printnya. Oke, langsung saja bagaimana cara untuk mengatur dimensi pada software AutoCAD ini. Itu ada di, coba bisa kita tekan unit. Di sini ada di units. Lalu yang settingan yang biasa gua pakai di sini adalah di desimal. Terus ininya gua biasanya ganti di milimeter. Nah, di sininya kalian bebas sih, bisa milih sentimeter atau milimeter atau meter sekalipun, tergantung kebutuhan kalian. Tapi di sini gua biasa menggunakan milimeter dalam satuan menggambar gua. Dan sininya gua ganti 0. Lalu setelah jika memang sudah settingannya seperti ini, lalu klik OK. Nah, ketika sudah disetting, biasanya kalau misalkan kalian butuh garis-garis ini untuk patokan kalian menggambar, silakan saja, boleh saja. Tapi kalau gua pribadi, gua itu nggak biasa menggunakan garis ini, jadi lebih baik garis ini gue hilangkan saja. Menghilangkan garis ini bisa ada di tools di bawah sini, grid ini. Nah, dia bisa klik saja di sini lalu dia menghilang, atau bisa diklik itu F7 atau shortcutnya itu F7. Nah, yang akan gue beritahu sekarang ini adalah shortcut yang dasar yang biasa gue gunakan sehari-hari dalam menggambar. Yang pertama adalah membuat garis line. Biasanya kalau misalkan kita membuat garis, jika kita tidak mengetahui shortcutnya, itu ada di sini line, diklik lalu diklik posisi utama ketika kalian ingin membuat garis, lalu kalian tarik pada posisi yang mana, ke arah mana kalian ingin membuat garis. Setelah selesai, kalian tekan spasi atau enter, lalu jadi garis. Tapi kalau misalkan kalian sudah mengetahui shortcutnya, akan lebih mudah pekerjaan kalian dengan hanya menggunakan shortcut, yaitu L untuk line, membuat garis, L lalu spasi, lalu klik di mana saja yang kalian inginkan untuk membuat garis, memulai garis kalian. Misalkan contoh di sini. Dan ketika kalian sudah seperti ini, kalian ingin menentukan arah lainnya kemana. Misalkan kalian ingin membuat garis ke arah kanan, kalian bisa arahkan ke arah kanan seperti ini. Lalu kalian bisa menentukan berapa panjang garis yang kalian inginkan. Contoh di sini, misal gue ingin membuat garis ke kanan ini 1 meter.
maka ya karena satuan yang telah gua setting tadi milimeter, maka di sini gua akan ketik 1000 milimeter yang artinya adalah 1 meter. Nah ini adalah garis 1 meter pada garis 1 meter yang telah kita buat. Lalu setelah garis apa aja sih shortcut? Lalu setelah garis shortcut yang biasa gue gunakan yaitu move, yaitu untuk memindahkan objek. Bagaimana cara menggunakan shortcut move ini? Yaitu dengan cara bisa kalian blok terlebih dahulu. Ingat juga dalam AutoCAD ini ada 2 jenis blok. Cara memblok objek yaitu yang pertama dengan klik seperti ini dengan warna biru, lalu kalian drag ke kanan bawah sehingga objeknya terkena area blok ini, lalu bisa terseleksi semuanya. Tapi ketika kalian menggunakan dari arah kanan ke arah kiri untuk menyeleksinya dengan warna hijau seperti ini, maka kalian hanya butuh mendekatkan objeknya saja sedikit saja, lalu objek itu akan terseleksi. Jadi bedanya kalau kita menggunakan menggunakan teknik seleksi yang biru ini, kalian harus memblok semua objeknya baru bisa terseleksi semuanya. Tapi kalau kalian menggunakan objek yang cara memblok yang hijau ini, kalian cukup mengenai objeknya sedikit saja, maka objeknya akan terblok. Oke. Jika sampai di sini mengerti, maka kita lanjutkan ke shortcut yang berikutnya. Shortcut yang berikutnya tadi gue udah bilang adalah move, memindahkan objek, yaitu dengan cara shortcutnya adalah M, move. Jadi ada 2 cara. Cara pertama adalah dengan cara kalian menyeleksi objeknya terlebih dahulu, lalu kalian klik, langsung kalian tekan M, langsung spasi. Ini kan ada move di sini, M spasi, lalu kalian poin utamanya kalian klik. Misalkan kalian ingin menggunakan poin utama di sini atau misalkan mau di sini, bebas, itu tergantung kenyamanan kalian atau kebutuhan kalian. Bisa di sini, ataupun bisa di sini di tengah. Jika kalian memilih di sini, malah klik di sini, lalu kalian bisa pindahkan kemanapun yang kalian inginkan. Misal kalian ingin memindahkannya dengan ukuran, maka tinggal kalian tarik ke atas seperti ini, atau tarik ke kanan, atau tarik ke kiri, ke arah yang bebas sesuka kalian. Misalkan kalian butuh ke atas, kalian ingin memindahkan objek ini 2 meter, maka tinggal kalian klik 2000. Nah, itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua adalah kalian bisa langsung menekan tombol M spasi move, lalu kalian klik objeknya. Dari klik objeknya, lalu kalian klik kanan. Nah, setelah kalian klik kanan, kalian langsung menentukan titik di mana sumbu utama yang ingin kalian pindahkan. Misalkan di sini seperti tadi, dan kalian ingin memindahkan ke atas 2 meter, kalian klik 2000. Nah, ini berpindah objeknya. Oke, itu shortcut yang kedua. Dan shortcut yang ketiga adalah shortcut menghapus. Di sini shortcutnya adalah, contoh gue buat objek lain ini. Contoh misalkan gue bikin objek lain di sini, objek garis lain di sini. Nah, ketika kita membuat ada dua objek seperti ini, misal objek yang atas ini tidak terpakai, ini harus misalkan gue nggak butuhin ini, maka gue harus menghapus objek ini. Bagaimana cara menghapus objek yang ada di objek garis yang ada di atas ini? Yaitu dengan cara dihapus, yaitu dengan shortcut E, itu eraser. Ketika kita sama dengan cara yang seperti tadi, bisa dengan cara kita menyeleksi objeknya terlebih dahulu,
ataupun tanpa menyeleksi objeknya terlebih dahulu, langsung tekan itu pun bisa. Tapi gua di sini biasanya menggunakan dengan cara menyeleksi objeknya terlebih dahulu, lalu gua tekan lalu spasi, dia akan otomatis menghilang. Dan shortcut selanjutnya adalah shortcut untuk mengcopy. Bagaimana mengcopy atau menduplikat objek? Bagaimana cara mengcopy atau menduplikat objek? Yaitu dengan cara shortcut CO. Di sini misalkan gue ada satu objek ini ingin gue gandakan, misalkan ingin gue gandakan ke atas 1 meter, seperti memindahkan tapi yang posisi garis pertamanya tidak hilang. Jadi contoh gue akan copy di sini CO, lalu kalau CO langsung tertera di sini ada copy, bisa langsung kalian spasi, lalu kalian pilih sumbu utamanya. Misalkan contoh saya contohkan di sini di tengah. Nah, setelah sudah kalian tentukan sumbu utamanya, lalu kalian bisa memindahkan kopian objek garis ini ke manapun yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin mengcopy ke atas sekitar 1 meter, contoh saya kasih di sini angka 1000 yang berarti 1 meter, lalu enter atau spasi. Nah, bisa pula jika kita ingin menggandakan lebih banyak, maka kita bisa juga menseleksi objeknya. Misalkan kita ingin membuat 3 atau 4 garis ke atas dengan jarak misalkan 50 cm, maka bisa kita gunakan shortcut copy tadi, yaitu dengan cara seleksi. Kita copy di sini. Setelah di copy, kalian bisa klik sumbu utamanya. Misalkan contoh di sini, lalu arahkan kemana yang kalian inginkan, lalu kalian klik kanan. Di sini ada array. Di sini ada array. Misalkan kalian ingin membuat garis ini menjadi copy menjadi 5. Contoh, misalkan 5, kita klik di sini 5. Lalu setelah klik 5, di sini kalian bisa atur jaraknya. Misalkan kalian kan ini sudah kita array 5 ke atas dan membuat 5 garis, dan kita tentukan jarak per garisnya ini. Jika sudah seperti ini, kita tentukan jaraknya misalkan 500 atau 50 cm, dan seperti ini. Jadi cukup mudah asalkan kita bisa menghafal setiap shortcut-shortcutnya, shortcut yang ada di software AutoCAD ini. Oke, selanjutnya adalah cara mensiku garis. Contoh, kita misalkan ada garis seperti ini. Contoh, ada garis seperti ini. Kita misalkan, nah jika kita mempunyai garis seperti ini dan kita ingin menyambungkannya garis ini atau menyikukannya garis ini, kalau misalkan kita ingin menyikukan ini dengan cara manual, mungkin bisa dengan cara seperti ini. Tapi kalau cara ini menurut saya tidak efektif karena mungkin terlalu lama kalau untuk menggambar yang cukup rumit. Jadi ada cara praktisnya. Coba kita ulang di sini, Ctrl+Z. Lalu bagaimana cara praktis untuk menyambungkan garis ini, yaitu dengan cara biasa saya dengan cara menggunakan shortcut F. Ketika ingin menyambungkan, saya tekan shortcut F, klik spasi, kalian klik yang bawah, lalu klik yang ingin disambungkan. Nah, bisa juga jika kalian ingin tidak lancip di sininya, tidak mensiku, kalian ingin curve di sininya, ingin membuat jari-jari di sininya curve, maka kalian juga bisa membuat
ya, yaitu dengan cara have, lalu klik di sini, lalu klik maaf di sini, lalu kalian have, kalian setelah klik tekan F, langsung jangan kalian seleksi dulu, lalu kalian klik lagi R di sini, spasi. Nah, ini jarak dimana jari-jari kalian ingin seberapa lengkungan. Misalkan jari-jarinya ingin dibuat sekitar 30 cm 30 cm lalu melengkung dia. Jika 30 cm maka 300 di sini. Saya enter, lalu saya seleksi garis yang ini dan saya seleksi pula garis yang atas, maka dia akan melengkung. Jika kita ingin menormalkannya kembali agar sudut lancip, gampang saja, mudah saja, tinggal tekan F, lalu R, lalu kembalikan ke semula itu 0. Lalu kita bisa mensikukan kembali. Oke. Nah, di situ, sampai di situ. Lalu shortcut yang selanjutnya adalah kita membuat persegi panjang atau persegi dengan cara, kalau nggak salah itu rectangle, sini rectangle. Nah, ketika kita sudah rectangle-nya sudah aktif, itu perintah kerja rectangle sudah aktif, maka kita bisa mulai menentukan titik di mana titik yang akan kita, titik mula objek yang akan kita buat. Misalkan contoh, kita akan membuat persegi di sini, lalu kita tentukan ukuran persegi kita. Misal saya ingin membuat sebuah persegi yang ukuran 1 meter kali 1 meter, maka saya mengklik di sini 1000, 1000, lalu saya enter atau spasi. Nah, mudah sekali bukan kita membuat persegi di sini. Cara memutar objek, misal di sini kita sudah memiliki objek seperti ini, memiliki objek segitiga di sini. Nah, jika kita ingin memutar objek segitiga ini sangatlah mudah dengan cara shortcut yaitu RO. Jadi saya biasa menggunakan cara dimana saya menseleksi objek terlebih dahulu, baru menekan shortcut perintah kerjanya, yaitu dengan cara seperti ini. Saya seleksi, lalu misalkan saya ingin putar, RO, rotate. Nah, tentukan sumbu di mana titik sumbu yang ingin kita putar. Misal contoh titik sumbu yang akan saya putar yaitu di sini, maka kita bisa putar seperti ini. Misal kita mau putar 90 derajat, sangat mudah bukan? Lalu setelah rotate, bagaimana cara misal kita ingin mirror objek, yaitu dengan cara mudah sekali di sini. Jika kita ingin memirror, yaitu kita seleksi semua objek di sini, lalu kita pencet M, I, lalu spasi, dan di sini kita tentukan titik mirror di mana objek ini akan termirror, yaitu misalkan saya mirror kembali. Misalkan saya ingin mirror objek mirror di sini, titik sumbu mirrornya ada di sini, lalu saya tekan di sini, objek ini akan termirror dengan sendirinya. Ketika ini sudah objek mirrornya sudah terlihat seperti ini, maka kita tentukan kita akan mirrornya di mana. Kita bisa dengan mirror seperti ini ataupun bisa seperti ini, tergantung kebutuhan kalian. Setelah ini biasanya saya klik kiri, lalu ada pilihan yes atau no di sini. Kalau kita memilih yes, maka kita bisa lihat di sini objek yang sebelumnya akan terhapus dengan sendirinya. Tapi jika kita memilih no di sini,
objek yang awalnya kita mirror itu tidak akan terhapus. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Nah, selanjutnya adalah scale. Bagaimana cara men-scale objek yang ada di AutoCAD ini? Jika kita ingin men-scale objek yang ada di software AutoCAD ini, maka kita bisa dengan shortcut SC. Kembali saya seleksi objeknya, saya masukkan kata kerjanya, shortcutnya untuk perintah kerja SC, sini ada scale, lalu sumbunya saya tentukan di sini. Nah, ini seberapa besar ingin kita scale. Biasanya misalkan saya ingin membuat objek ini lebih besar 2 kali lipat, bisa kita langsung klik, kita tekan angka 2 kali lipat. Nah, ini akan menjadi 2 meter kali 2 meter. Yang tadi asalnya itu 1 meter kali 1 meter, persegi sekarang menjadi 2 meter kali 2 meter. Oke, sampai di sini paham. Tapi jika kita ingin mengecilkan objek ini, misalkan yang tadinya kita memiliki objek persegi 1 meter kali 1 meter, di sini kita ingin sekali mengecilkan menjadi setengah dari objek sebelumnya, misalkan setengah meter kali setengah meter, karena kan sebelumnya 1 meter kali 1 meter, maka kita tinggal klik di sini 0,5, dia akan mengecil setengah dari ukuran aslinya. Lalu kita enter. Nah, kita di sini bisa lihat 500, yang berarti setengah meter. Oke, sampai di situ paham? Oke, shortcut selanjutnya yang akan saya perkenalkan kepada kalian yaitu shortcut join, yang dimana shortcut ini berfungsi untuk menggabungkan sebuah objek-objek yang terpencar. Misalkan contoh tadi kita telah membuat persegi ini dengan menggunakan rectangle, yang dimana ketika kita seleksi sedikit saja dia sudah tergabung semuanya. Lalu ketika tadi kita membuat manual segitiga ini, maka segitiga ini masih terpecah menjadi setiap bagian dari garis-garis ini. Kita bisa lihat di sini, terpecah seperti ini. Bagaimana cara menyatukan objek ini? Cara menyatukan objek ini mudah dengan cara shortcut J, yaitu join. Bagaimana cara menggabungkannya? Cukup menseleksi semua objek garis yang ingin kita gabungkan, lalu tekan J, lalu spasi. Dengan otomatis dia akan bergabung menjadi satu. Beda dengan segitiga yang sebelahnya yang belum saya join, maka dia tidak bergabung dengan garis-garis yang lainnya, masih terpisah. Tapi ini sudah tergabung. Dan bagaimana cara untuk menghancurkannya kembali agar bisa diedit? Misalkan kita mau edit seperti ini, tapi ini sudah tergabung. Nah, mudah sekali untuk memecahkannya ini, yaitu dengan cara kita seleksi objeknya, lalu kita pencet X, yaitu export. Nah, kita tekan spasi, lalu terpecah. Oke, jelas di sini teman-teman. Shortcut selanjutnya adalah shortcut trim, yang dimana shortcut ini berfungsi untuk memotong sebuah garis. Oke, langsung saja gue contohkan. Misalkan kalian memiliki garis yang tidak beraturan di sini, seperti ini. Saya copy saja biar cepat. Seperti ini. Nah, bagaimana cara kalian ingin memotong lurus di bagian atas ini tanpa harus memotong satu persatu? Contoh, saya akan membuat garis acuan potong dari trim ini, yaitu membuat garis seperti ini. Misal kalian ingin meletakkan bagian atasnya, nah, kita contoh di sini meratakan. Ini kita akan potong rata nih, dan dengan tidak cara manual, yaitu dengan seperti ini.
Mungkin dengan cara seperti ini bisa, tapi tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, dan menurut saya cara itu tidak efektif. Maka saya memperkenalkan shortcut trim kepada kalian supaya mempermudah pekerjaan menggambar kalian. Yaitu di sini kita mulai saja trim. Di sini saya pilih objek acuan potong pada mode ini, lalu saya tekan TR trim. Nah, setelah oke, kita potong di sini. Nah, setelah selesai tinggal tekan spasi, lalu selesai terpotong. Jika kalian ingin menghapus garis bantunya, mudah, tinggal kalian seleksi garis bantunya, lalu kalian tekan eraser untuk menghapus, lalu spasi. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Jadi gue ingin sharing juga untuk kalian-kalian yang baru belajar AutoCAD di sini. Biasakan tangan itu, misalkan setelah kalian menggunakan shortcut atau perintah kerja, misalkan line lalu spasi, kalian seperti ini, kalian membuat garis, misalkan contoh seperti ini, kalian klik, dan biasakan tangan, entah jari apa, pokoknya yang nyaman untuk kalian, salah satu jari standby di tombol escape. Untuk apa fungsinya tombol escape itu? Tombol escape itu untuk berfungsi untuk membatalkan semua perintah kerja. Jika kita sudah seperti ini, kita tidak ingin membuat garis lagi atau ingin membatalkan membuat garisnya, maka kita cukup menekan tombol escape yang ada di pojok kiri atas keyboard kalian masing-masing. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu untuk pengetahuan dasar-dasar dari pengaplikasian AutoCAD ini. Di video selanjutnya mungkin gue akan menjelaskan bagaimana cara membuat kusen, membuat jendela, dan membuat tembok dan juga kolom praktis atau kolom sederhana untuk sambungan tembok, yang dimana ketika kita sudah memiliki objek-objek tersebut, kita akan sangat amat mudah membuat denah-denah sederhana, yang dimana kita sudah memiliki jendela sendiri, kita sudah memiliki jendela, kita sudah memiliki pintu, kita sudah memiliki tembok yang hanya tinggal kita tarik, lalu selesai pembuatan temboknya. Dan setelah itu mungkin gue akan membuat video bagaimana cara membuat denah sederhana. Oke, ditunggu video selanjutnya. Kalau misalkan kalian terbantu dengan video yang gue buat, bisa kalian like, komen, dan jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian, bahkan untuk teman-teman kalian, bisa kalian share ke teman-teman kalian atau share ke saudara-saudara kalian yang ingin belajar AutoCAD. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.